Mobil ini dari pertama kali muncul memiliki aura bapak-bapak dan eksekutif muda yang sangat kuat. Dan saat ini mobil ini mulai menarik untuk dimiliki karena harganya yang sudah setara dengan motor 250 cc. Dan mobil yang dimaksud adalah Corolla Altis generasi pertama. Dalam keluarga Corolla sebenarnya mobil ini masuk ke dalam generasi ke-9. Dan kalau menurut saya pribadi, ini adalah desain Corolla yang paling jelek, paling biasa aja, paling bapak-bapak, dan di antara pesaingnya, seperti Civic, Nissan Sentra, atau Mazda 3 yang semuanya desainnya sporty, Corolla Altis ini yang desainnya paling beda sendiri. Tapi kenapa malah dibahas di video ini, Bang? Karena ada beberapa alasan yang menjadikan mobil ini menarik untuk dibahas selain dari harganya. Dan tentu saja menarik untuk dibeli kalau kalian sedang mencari mobil yang harganya bahkan sudah setara dengan motor 250 cc, tapi bisa mendapatkan kenyamanan di atas LCGC. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu sejarah Corolla yang sangat singkat alias sangat panjang ini. Toyota Corolla generasi pertama diperkenalkan pertama kali di Jepang pada tahun 1966. Dan selain di Jepang, mobil ini juga dipasarkan di Australia dan pada tahun 1968 mulai masuk ke pasar Amerika Serikat. Di generasi pertama ini ada 3 pilihan model, sedan dengan kode KE30, coupe dengan kode KE15, dan wagon dengan kode KE16. Oh ya, untuk pilihan mesinnya hanya ada satu 1100 cc. Menuju tahun 1970 muncul facelift-nya dengan mesin 1200 cc dan kodenya pun berubah. KE11 untuk sedan, KE18 untuk wagon, dan KE17 untuk sprinter atau coupe. Namun sayang sekali Corolla generasi pertama ini tidak dipasarkan di Indonesia. Baru di generasi keduanya yang hadir pada tahun 1970, mobil ini mulai dipasarkan di Indonesia dengan kode KE20. Saat itu Corolla hadir dengan versi 4 pintu dibekali dengan mesin 3K 1200 cc dengan transmisi 4 percepatan manual. Toyota Corolla E20 ini juga punya sebutan Corvette alias Corolla Betawi. Julukan ini diberikan karena kebanyakan pembelinya pada masa itu adalah orang Betawi yang dapat uang dari hasil jual tanah. Dan selain menjadi mobil pribadi, mobil ini juga digunakan sebagai armada taksi pada masa itu karena dikenal sebagai mobil yang tangguh. Lalu masuk generasi ketiga yang dijual dari tahun 1975 sampai 1979 dengan kode KE30. Mesinnya masih sama menggunakan mesin 3K 1200 cc. Yang berubah di generasi ini adalah lampu bagian depan, bagian belakang, dan ukuran mobil yang menjadi lebih lebar. Corolla generasi ketiga ini juga punya julukan yaitu Corvette alias Corolla Veteran. Lanjut generasi keempat, nah ini dia, kebanggaan kita semua, Corolla KE70 alias Corolla DX. Mobil ini dijual dari tahun 1980 sampai 1983, dibekali dengan mesin 4K berkapasitas 1300 cc dengan sistem transmisi manual 4 percepatan dan penggerak belakang. Pada generasi keempat ini, Toyota Corolla mengubah eksteriornya yang semula serba bulat menjadi desain yang serba kotak, dengan konsep kendaraan hemat bahan bakar, mudah dirawat, dan kabin yang lebih nyaman. Generasi kelima Toyota melakukan perubahan dengan mengganti penggerak belakang ke penggerak depan. Di generasi kelima ini dikenal dengan Corolla GL. Mesinnya berkode 2A berkapasitas 1300 cc dengan transmisi 5 percepatan manual. Tahun 1987 muncul Corolla generasi ke-6, hadir dengan kode bodi AE92 dan teknologi camshaft ganda atau dikenal dengan twin cam. Corolla generasi ke-6 ini juga berhasil merebut hati para pecinta otomotif di Indonesia. Pada saat itu Corolla hadir dengan 3 pilihan mesin 2E berkapasitas 1300 cc, mesin 4 AFE berkapasitas 1600 cc, lalu mesin 4 AGE dengan kapasitas 1600 cc juga, tapi dengan power yang lebih besar. Selanjutnya muncul generasi ke-7. Mobil ini mendapat julukan baru yaitu Greco alias Grid Corolla. Panjang juga ya. Oke, singkat aja deh. Kode bodinya AE101, pilihan mesinnya 2E berkapasitas 1300 cc karburator dan mesin 4 AFE berkapasitas 1600 cc dengan DOHC injeksi. Generasi ke-8 muncul all new Corolla yang memiliki kode bodi AE111, mesinnya 4 AFE berkapasitas 1600 cc dengan DOHC injeksi. Untuk versi facelift-nya, mesinnya di-upgrade menjadi 7 AFE berkapasitas 1800 cc dengan DOHC injeksi juga. Dan sampailah kita ke mobil yang akan dibahas di video ini, Corolla generasi 9 yang lahir pada tahun 2001. Fenomenal, pertama kali penggunaan teknologi VVTi, iklannya pakai Brad Pitt. Hadir dalam 2 versi yaitu Global dan Asia Pasifik. Untuk yang pasar Asia Pasifik menggunakan nama Altis yang berasal dari bahasa Yunani kuno dan disebut sebagai tempat suci para dewa.
Mesinnya menggunakan satu ZZFE berkapasitas 1800 cc dan sudah menggunakan teknologi VVT-i untuk yang versi facelift-nya. Memiliki dua pilihan transmisi yaitu manual dengan 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Lalu setelah generasi ini ada generasi yang bisa dibilang generasi yang paling ganteng yaitu Grand New Altis generasi 10 yang dijual di Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2013. Lalu setelah itu lanjut generasi 11 dan 12 yang sampai saat ini desainnya kurang menarik karena kevios-viosan dan ketaksi-taksian. Dan ada juga versi tingginya yaitu Corolla Cross. Itu tadi sejarah singkat alias panjang dari sebuah Corolla dan sekarang kita bahas kenapa Corolla Altis generasi pertama ini atau Corolla generasi 9 ini layak untuk dibeli. Alasan yang pertama adalah kenyamanan. Untuk di kelasnya dan di tahunnya, mobil ini bisa dibilang yang paling nyaman. Suspensinya empuk, fiturnya juga lengkap, ada AC yang sudah digital, in-the-seat unit, power window, electric mirror, interior yang sudah soft touch, warnanya juga mewah, abu-abu dan beige, yang dilengkapi dengan wood panel yang menambah kesan mewahnya. Tapi perlu diperhatikan kalau ingin membeli mobil ini, pastikan di bagian wood panelnya itu dalam keadaan baik, apalagi di bagian laci-laci, yang kadang banyak yang sudah patah. Untuk fitur keamanan, mobil ini juga sudah memadai, dilengkapi dengan sensor parkir yang dinamai dengan back sonar, kemudian untuk yang tipe G sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan brake assist. Di bagian pengereman juga sudah menggunakan cakram untuk tipe G. Untuk tipe J masih menggunakan tromol di bagian belakangnya. Dan satu lagi, nilai plus dari Corolla Altis ini adalah kekedapan kabinnya. Ya, karena memang termasuk mobil yang cukup mewah ya pada masanya. Jadi suara-suara dari luar dan suara mesin cukup tidak terdengar dari dalam. Dan kalau mau lebih kedap, ya mending beli Camry aja kayak pejabat. Oh, pantas suara rakyat nggak kedengeran ya. Alasan yang kedua adalah BBM yang cukup irit. Loh kan 1800 cc bang? Ya betul, mesinnya menggunakan 1800 cc dengan kode 1ZZFE. Dan untuk yang tahun 2001 sampai 2003 atau pre-facelift menggunakan mesin non-VVT-i. Dan untuk yang facelift 2004 ke atas sudah menggunakan mesin VVT-i atau Variable Valve Timing with Intelligence. Mesinnya ini tergolong irit dengan konsumsi rata-rata 1:10 atau 1:9. Meskipun bertenaga, tapi mobil ini kurang enak untuk dibawa ngebut. Selain karena suspensinya yang limbung, mesin mobil ini memiliki karakter yang enak untuk dibawa cruising. Jadi torsinya itu besar di awal, tapi untuk kecepatan tinggi dia agak kurang. Berbeda dengan kompetitornya seperti Civic yang memang didesain untuk kecepatan. Lanjut, alasan yang ketiga kenapa harus beli Corolla Altis ini adalah harganya yang sekarang sudah murah. Di marketplace, mobil ini dijual dari range harga 60-80 jutaan, di mana dengan harga tersebut sudah bisa mendapatkan mobil yang nyaman dan tergolong irit untuk di kelasnya dengan cc sebesar itu. Dan perawatannya juga mudah dan tergolong bandel karena ini adalah sebuah Toyota. Dan satu-satunya alasan untuk tidak membeli mobil ini adalah desainnya yang terlalu bapak-bapak ya. Terlalu eksekutif muda pada zamannya yang sudah tidak muda lagi. Kalau anak muda beli mobil ini sih agak aneh ya. Oh ya, lupa dijelasin tadi. Perbedaan antara pre-facelift dan facelift kalau sekilas dari luar. Untuk yang pre-facelift di bawah tahun 2003, grillnya itu horizontal tapi nggak ada krum-krumannya. Kemudian untuk yang facelift pertama tahun 2004, grillnya itu jadi rebahan alias horizontal. Dan untuk yang tahun 2006 atau facelift kedua, grillnya itu berdiri lagi dengan tambahan krum-kruman dan ukurannya jadi agak sedikit lebih tebal. Dan di bagian lampu belakangnya untuk yang pre-facelift itu desainnya lebih membulat-bulat seperti ini. Dan untuk yang facelift, baik yang pertama atau kedua, desainnya jadi seperti ini. Kalau nggak masalah soal desain atau mau beliin keluarga mungkin atau orang tua mobil yang nyaman dengan harga yang masuk akal dan perawatan yang nggak terlalu rewel, mobil ini bisa dijadikan pilihan. Yang mementingkan fungsi dan enak dibawa daripada desain, silahkan mobil ini sangat cocok untuk kalian. Dan sekian pembahasan mengenai Corolla Altis ini. Silahkan like dan subscribe kalau suka. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian videonya. Silahkan komentar juga kira-kira kita bahas apa lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.